Kepolisian Republik Indonesia hari ini pada 1 Juli 2020 memperingati Hari Bayangkara ke-74. Di tengah pandemi COVID-19, peringatan Hari Bayangkara ke-74 ini akan digelar secara sederhana. Hari Bayangkara 1 Juli 2020 mengusung tema Kamtibmas Kondusif, Masyarakat Makin Produktif. Peringatan dilakukan secara virtual yang juga disaksikan langsung dari Bareskrim Polri, sementara puncak peringatan Hari Bayangkara dijadwalkan sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di Istana Negara dengan Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo. Dan kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV dari Bareskrim Mabes Polri, ada Feni Sinuraya. Feni, selamat pagi. Seperti apa sebenarnya pelaksanaan dari hari atau peringatan Hari Bayangkara ini, mengingat ada protokol kesehatan yang harus tetap dijalankan sepanjang peringatan atau perayaan pada hari ini? Ya, selamat pagi Timothy dan juga saudara. Benar seperti yang Anda katakan Timothy, bahwa memang di tahun ini agak sedikit berbeda. Peringatan Hari Bayangkara ke-74 ini akan sedikit berbeda karena masih menerapkan protokol kesehatan, karena kita tahu Indonesia juga masih berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Kalau di gedung atau di Aula Awaludin Djamil Bareskrim Mabes Polri, protokol kesehatan ini dilakukan secara ketat begitu Timothy, karena kami melihat juga jaga jarak ini telah dilakukan mulai dari pintu masuk sampai dengan nanti lokasi mengikuti upacara secara virtual. Jadi lokasi tempat kami melaporkan saat ini Timothy adalah lokasi di mana nantinya para pejabat tinggi Kepolisian Republik Indonesia ini akan mengikuti upacara secara virtual. Untuk upacaranya sendiri akan digelar di Istana Negara dan Inspektur upacaranya adalah Presiden Joko Widodo dan dihadiri pula oleh Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz. Sementara kalau di Bareskrim Mabes Polri nantinya akan diwakili begitu oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Secara keseluruhan persiapan sudah selesai dilakukan begitu Timothy, termasuk juga menyiapkan sambungan streaming dari Istana Negara ke beberapa tempat lainnya. Jadi memang akan ada sejumlah tempat yang akan menyaksikan ataupun juga mengikuti upacara peringatan atau perayaan Hari Bayangkara ke-74. Salah satunya selain di Bareskrim Mabes Polri juga ada di Gedung Tribrata, di mana di sini atau di tempat itu akan ada sejumlah purnawirawan kepolisian yang akan mengikuti upacara secara virtual. Dan selain itu Timothy, selain di Bareskrim dan juga di Tribrata, nantinya personil kepolisian juga akan mengikuti upacara secara virtual di 34 kepolisian daerah dan juga 6 Polres yang telah terpilih. Tadi kami mendapatkan informasi 6 Polres yang telah terpilih ini adalah Polres yang berada di jajaran terluar Indonesia, yakni di Polres Sabang, kemudian juga Polres Merauke, Polres Talaut dan juga Polres Rotendao. Selain 4 Polres yang berada di kepulauan terluar Indonesia, juga ada 2 Polres yang terpilih, yakni Polres di Gunung Kidul dan juga Polres Pulang Pisau. Jadi kita akan menunggu, nanti acara akan dimulai pada pukul 8 dan saat ini tadi sudah dilakukan gladi resik, tinggal menunggu nanti acara dimulai pada pukul 8. Timothy. Ya Feni, kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya perayaan itu seringkali dihadiri oleh pimpinan lembaga dan sejumlah tokoh, entah tokoh politik maupun pimpinan-pimpinan di lembaga-lembaga pemerintahan begitu. Di mana mereka akan berada kalau dilakukan secara virtual seperti ini? Dan apakah tetap akan ada sejumlah entah itu pertunjukan yang biasa kita lihat di tahun-tahun sebelumnya kah yang akan ditunjukkan oleh kepolisian pada tahun ini? Iya, kalau di Aula Awaludin Djamil memang hanya akan diikuti oleh pejabat tinggi Kepolisian Republik Indonesia. Namun kalau di Istana Negara selain juga hadir Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz, nanti juga akan diikuti oleh sejumlah jajaran kepolisian lainnya begitu. Namun kalau untuk lembaga lain atau pimpinan lembaga lain hingga saat ini memang kami belum mendapatkan informasi, Timothy. Namun demikian memang dari pihak kepolisian dalam rangka perayaan Hari
Hari Bayangkara ke-74 ini sudah melakukan berbagai kegiatan, menggelar berbagai kegiatan dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19. Jadi tidak hanya di hari ini saja sebenarnya Timothy perayaannya dilakukan atau puncak acaranya, namun sejak awal bulan Juni ini seluruh jajaran kepolisian di wilayah Republik Indonesia sudah melakukan atau menggelar kegiatan seperti menggelar bakti sosial kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19 dan juga donor darah, serta juga menggratiskan pembuatan SIM bagi warga yang berulang tahun pada tanggal 1 Juli. Tepat di hari ini sesuai atau seturut dengan perayaan Hari Bayangkara ke-74. Jadi memang perayaannya ataupun juga rangkaian acaranya ini sudah dimulai sejak sebulan yang lalu dan tidak ada perayaan yang terlalu meriah sebenarnya, Timothy, karena kita tahu Indonesia juga masih dilanda pandemi begitu. Namun demikian tidak kemudian menghilangkan kekhidmatan atau kekusyukan acara peringatan Hari Bayangkara ke-74 di hari ini. Hari ini adalah Hari Bayangkara ke-74, jadi langsung saja kita akan mengikuti bagaimana berlangsungnya peringatan Hari Bayangkara yang akan dilangsungkan di Istana Negara. Tadi laporan dari rekan kami, Feni Sinuraya dari Bareskrim Polri, melaporkan bahwa hari ini, Hari Bayangkara ke-74, akan diperingati dengan lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kita sering melihat bagaimana kepolisian memperingati Hari Bayangkara ini dengan meriah, dihadiri oleh Presiden selaku Inspektur Upacara dan juga sejumlah kepala pimpinan lembaga-lembaga negara dan juga tokoh-tokoh politik. Namun kali ini perayaan dilakukan di ruangan yang tertutup, di ruangan tidak di luar maksud kami, tapi berada di dalam ruangan Istana Negara dan akan dilangsungkan secara sederhana dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan terkait dengan COVID-19. Saat ini kita masih menantikan kehadiran dari Wakil Presiden maupun dari Presiden Republik Indonesia yang akan berlaku sebagai Inspektur Upacara dan akan menyampaikan amanat Inspektur Upacara yang akan disampaikan dalam upacara yang berlangsung pada pagi hari ini. Ada sejumlah rangkaian acara memang seperti yang biasa kita lihat. Untuk rangkaian acara sendiri atau rundown dari upacara peringatan sendiri berlangsung cukup sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu adanya upacara untuk peringatan Hari Bayangkara. Namun ada yang berbeda yaitu kehadiran dari sejumlah terutama dari kepolisian, termasuk juga dari para Kapolda yang mengikuti upacara ini secara virtual dari 34 kepolisian daerah dan tadi juga disampaikan ada 6 Polres terpilih yang akan mengikuti juga upacara ini. Di sebelah kiri layar Anda menyaksikan gambar yang langsung kami hadirkan dari Istana Negara, tempat di mana upacara akan berlangsung dan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Sementara di sebelah kanan layar kaca Anda adalah gambar dari Bareskrim Polri, Gedung Tribrata. Dan ini juga ada upacara yang akan berlangsung di sini ataupun upacara ini mengikuti upacara yang akan berlangsung di Istana Negara secara virtual. Dan upacara ini juga akan disiarkan secara virtual kepada kepolisian daerah dan juga kepada 6 Polres terpilih yang akan mengikuti rangkaian upacara ini. Kalau kita lihat memang sudah siap sebenarnya upacara ini untuk dimulai. Dari rangkaian kegiatannya, tadi sempat kita lihat juga sudah ada sejumlah tokoh juga sudah menghadiri atau hadir di dalam ruangan upacara. Tadi ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sudah kita lihat masuk ke dalam ruangan ini dan juga ada tokoh-tokoh lainnya. Nanti kita akan lihat juga siapa-siapa saja yang hadir dalam peringatan Hari Bayangkara ke-74 di Istana Negara. Di Bareskrim Polri juga kita lihat sudah siap dan sama juga menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan tetap menjaga jarak antara para peserta dari upacara ini. Dan rencananya memang acara atau upacara ini sudah berlangsung, namun kita lihat sampai saat ini tampaknya memang belum dimulai untuk upacara di Istana Negara. Nanti kita akan lihat kehadiran dari Wakil Presiden dan Presiden yang
akan menjadi penanda dimulainya upacara peringatan Hari Bayangkara ke-74 ini. Nanti kita akan melihat dulu pada saat para peserta, kalau sekarang ini kita lihat para peserta upacara sudah hadir dan sudah siap di posisinya. Nanti akan ada panji-panji kepolisian negara Republik Indonesia Tribrata yang mulai memasuki tempat upacara ini, hingga ada kehadiran dari wakil presiden dan disusul oleh presiden yang hadir di tempat upacara didampingi oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Informasinya memang Panglima TNI juga akan hadir dalam upacara yang berlangsung di Istana Negara pada hari ini. Dan nanti Presiden akan menyampaikan amanatnya selaku inspektur upacara dalam acara ini, dan tentu saja kita akan menayangkan sepenuhnya pidato dari Presiden tersebut. Sehingga nanti kita akan melihat juga bagaimana amanat dari Presiden selaku inspektur upacara terhadap kepolisian yang memiliki tugas tambahan juga tentu saja terkait dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Kepolisian sudah dalam sebulan terakhir sebenarnya melakukan berbagai hal untuk ikut serta juga dalam menahan laju penyebaran COVID-19 dalam fungsi-fungsi mereka. Itu menambahi dari fungsi kepolisian sebelumnya tentu saja. Dan karena ada kondisi khusus, kondisi yang dikatakan krisis oleh Presiden, maka ini juga ada fungsi khusus dari kepolisian yang menjadi pekerjaan mereka juga dalam ikut membantu seluruhnya, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menghambat laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dan hal ini sudah dimulai terkait juga dengan peringatan dari Bayangkara atau Hari Bayangkara ke-74 ini. Sejak sebulan sebelumnya ada berbagai hal yang sudah dilakukan oleh kepolisian, baik itu membantu masyarakat, bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, maupun juga menjaga keamanan dan ketertiban di daerah-daerah yang menerapkan PSBB dan ikut terlibat dalam menjaga diberlakukannya PSBB di berbagai daerah di Indonesia. Polisian kita ketahui juga terlibat pada saat salah satunya tentu saja DKI Jakarta selaku ibu kota menerapkan PSBB, maupun di kota-kota lainnya dan di daerah-daerah lainnya yang juga menerapkan pembatasan bagi masyarakat dengan melakukan checkpoint dan memeriksa kepentingan setiap masyarakat yang menggunakan jalan atau berada di luar rumah untuk memastikan bahwa menaati aturan-aturan yang berlaku yang sudah diterapkan oleh pemerintah ataupun oleh pemerintah daerah di daerah masing-masing terkait dengan upaya untuk menghambat laju penyebaran COVID-19 di daerah-daerah tersebut. Dan ini hanyalah salah satu tugas tambahan dari kepolisian yang berlangsung pada 2020 terkait pandemi corona. Di hal-hal lainnya tentu saja kepolisian juga masih terus membenahi diri untuk terus memperbaiki kinerja dari kepolisian dari berbagai aspek. Hari ini juga kalau Anda membaca di Harian Kompas ada sejumlah hal yang dibahas terkait dengan survei yang dilakukan oleh Litbang Harian Kompas bahwa ruang untuk perbaikan Polri terbuka, dan memang hal ini juga selalu dikatakan ataupun diupayakan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan Kepolisian Republik Indonesia, baik itu kinerja maupun pelayanan terhadap masyarakat. Setidaknya menurut harian atau menurut survei dari Litbang Harian Kompas ini bahwa 62,1 responden menganggap bahwa kepolisian sudah bekerja dengan baik. Tapi tentu saja ada ruang, khususnya yang ditunjukkan oleh 25% lebih responden, bahwa masih ada kinerja yang bisa diperbaiki oleh kepolisian atau menganggap masih ada kinerja buruk dari kepolisian. Tapi kita lihat setidaknya 62% menganggap baik dan ruang untuk perbaikan Polri masih terbuka. Saat ini Presiden sudah memasuki ruang upacara. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dan pejuang bangsa, mengheningkan Cipta dimulai. Selesai. Pengucapan Tribrata. Tribrata. Kami, Polisi Indonesia, 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Tanda kehormatan telah terpasang. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 TK tahun 2020 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararia kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian, tidak pernah cacat selama bertugas di kepolisian. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2020. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 TK tahun 2020. Nomor urut 1, Reja Arif Dewanto SIK, Brigadir Jenderal Polisi NRP 73030669, Komandan Pasukan Gegana Kor Brimob Polri. 2. Dr. Indarto SH Esos SIK MSI, Komisaris Besar Polisi NRP 73110414, Analis Kebijakan Madya Bareskrim Polri. 3. Elik Setyawati Esos, Ajun Komisaris Polisi NRP 71070118, Kaur Bin Opsnal Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. 4. Entis Sutardi, Ajun Inspektur Polisi 2, NRP 67010248, Bintara Yanum Denma Kor Brimob Polri. Masing-masing dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Amanat Presiden Republik Indonesia. Peserta acara istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia
Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang saya hormati Ketua dan Pimpinan lembaga-lembaga negara yang hadir, yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI beserta jajaran, Kapolri beserta jajaran, sesepuh, senior, dan para purnawiran Polri, seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan yang saya hormati, yang saya banggakan segenap anggota Polri di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote, hadirin yang saya muliakan. Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-74 kepada keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimanapun saudara-saudara bertugas. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian, pengorbanan, dan sumbangsih saudara-saudara sekalian dalam rangka menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dalam menegakkan hukum, serta dalam memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Marilah kita mendoakan untuk para prajurit yang gugur dalam tugas, agar diberikan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada seluruh personil Polri dan keluarganya senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya muliakan, sebagai bangsa pejuang, kita tidak boleh cepat menyerah. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, merupakan cobaan yang berat. Kita harus terus berikhtiar dan bekerja keras untuk mengatasi permasalahan kesehatan maupun permasalahan ekonomi. Dalam situasi yang sulit sekarang ini, kehadiran dan keterlibatan seluruh jajaran Polri sangat dibutuhkan. Mulai dari jajaran Mabes dan Polda, Polres dan Polsek, sampai Babin Kamtibmas di desa-desa, harus ikut aktif terlibat mengajak masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, aktif mengawal kelancaran dan ketepatan penyaluran bantuan sosial, dan tentu saja menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif, tetap aman dan damai. Perlu saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Lakukan tugas kemanusiaan ini secara persuasif dan humanis. Namun harus tetap waspada, cepat tanggap, dan tegas dalam menangani setiap pelanggaran hukum dengan menjaga profesionalitas dan kepercayaan rakyat. Saya juga perintahkan kepada jajaran Polri, Kejaksaan, KPK, dan lembaga pengawas internal pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi, memperkuat kerjasama. Tolong pelaksanaan program penanganan COVID-19 ini dibantu percepatannya dan diawasi penggunaan anggarannya. Alokasi dananya cukup besar, yaitu 695,2 triliun dan bahkan bisa lebih besar lagi jika diperlukan. Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mensreanya, ya harus ditindak. Silahkan digigit saja. Apalagi dalam situasi krisis sekarang ini. Tidak boleh ada satu pun yang main-main. Hadirin yang saya hormati, walaupun saat ini Polri fokus dalam membantu mengendalikan pandemi COVID-19, tapi
berbagai agenda strategis Polri tidak boleh dilupakan. Jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total, selalu berupaya memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern, ubah semua kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Saya ingatkan bahwa Polri akan menghadapi tantangan yang semakin berat dan semakin kompleks, mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan berimplikasi kontingensi, sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara. Potensi ancaman stabilitas keamanan dalam negeri juga perlu terus diwaspadai, terutama menjelang pelaksanaan pilkada serentak di akhir tahun 2020 di bulan Desember. Selain tugas yang sama pernah dilakukan di pilkada serentak 2017 dan 2019, kali ini juga harus menjaga protokol kesehatan. Saya tahu tugas ini tidaklah mudah, namun saya yakin Polri, TNI, serta penyelenggara dan pengawas pemilu akan mampu menjalankan tugas ini dengan baik. Hadirin yang saya muliakan, segenap anggota Polri yang berbahagia, sebelum mengakhiri amanat ini, saya menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri. Pertama, terus pegang teguh serta amalkan nilai-nilai luhur, tribrata, dan catur prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas. Jaga kehormatan, jaga kepercayaan, jaga kebanggaan sebagai anggota Polri. Kedua, terus lakukan reformasi diri secara total, bangun sistem dan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta bangun kultur kerja Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Ketiga, terus mantapkan soliditas internal, perkuat sinergi dengan TNI dan seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Keempat, terus terapkan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan humanis dalam menangani masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Kelima, terus tingkatkan pelayanan publik yang modern dan profesional. Lakukan penanganan hukum secara transparan dan berkeadilan sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat. Keenam, terus jaga kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Ketujuh, harus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Polri dengan penuh tanggung jawab. Demikian amanat saya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa menyertai langkah-langkah kita untuk mengabdi kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia teruslah menjadi rastra sewakotama, abdi utama nusa dan bangsa. Terima kasih, selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Itu tadi amanat dari Inspektur Upacara di dalam upacara peringatan Hari Bayangkara ke-74. Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi selaku amanat atau selaku Inspektur Upacara dalam upacara ini terkait dengan perbaikan juga dalam kinerja dari kepolisian, kinerja bersama dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dan koordinasi dengan TNI dan sejumlah pihak untuk meningkatkan pelayanan juga di tengah masyarakat, di tengah pandemi yang terjadi di tahun 2020 ini.